Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kadila akan membahas tentang keterkaitan manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Adapun materi ini adalah materi sejarah Indonesia untuk kelas 10 di semester 1. Nah, untuk pembahasan yang pertama berkaitan dengan apa itu konsep perubahan. Nah, jadi seperti kita tahu bahwa sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, melainkan catatan masa lalu yang menunjukkan adanya perubahan dan keberlanjutan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan perubahan? Nah, perubahan ini diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan manusia. Nah, perubahan ini ada yang terjadi secara cepat dan ada yang terjadi secara lambat. Nah, di sini Kadila akan membahas contoh perubahan secara cepat dan secara lambat. Nah, contoh dari perubahan secara cepat adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Nah, kenapa disebut sebagai perubahan cepat? Karena kejadian tersebut telah membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dalam waktu yang cepat atau berdekatan. Nah, selain itu ada perubahan yang terjadi secara lambat, yaitu penerapan politik etis di Hindia Belanda yang telah mendorong lahirnya kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20. Nah, penerapan politik etis ini berkaitan dengan 3 hal, salah satunya adalah pendidikan. Nah, adanya pendidikan pada politik etis kemudian mendorong kebangkitan nasional di Indonesia. Nah, ini perlu membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga disebut sebagai perubahan secara lambat. Sampai sini sudah paham belum? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, tadi adalah pengertian perubahan secara umum. Di sini ada pengertian perubahan menurut para ahli. Di sini ada Heraktilus mengatakan bahwa pantarei, artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Sedangkan menurut Wertheim bahwa perubahan history is a continuity and change. Artinya sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Nah, dengan demikian, semua sisi kehidupan terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu dari masa lampau ke masa kini menuju masa sekarang. Dan mempelajari sejarah bukan berarti mempelajari sesuatu yang telah usai atau sesuatu yang terpencil, melainkan mempelajari sesuatu yang terus berjalan dengan pijakan masa lampau. Nah, sampai sini sudah paham belum pengertian konsep perubahan? Next ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang konsep perubahan. Sekarang kita akan membahas konsep keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini kebalikan dari perubahan, yaitu sesuatu keadaan yang telah berlangsung lama. Sebab dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Misalnya, kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan di masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Sehingga setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Nah, sebagai contoh adalah Wangsa Sailendra dari Kerajaan Mataram kuno yang berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun. Nah, dalam hal ini ada konsep keberlanjutan yang berlangsung secara garis lurus sampai terjadi perubahan sehingga berlangsung secara zigzag. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada gambaran konsep keberlanjutan dan perubahan. Jadi, kalau keberlanjutan itu digambarkan dengan garis lurus, di mana terus berjalan dan berkesinambungan, sedangkan perubahan itu adalah garis zigzag. Ada yang tahu nggak kenapa perubahan ini disebut sebagai garis zigzag?
Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Nah, jadi Kadila akan menjelaskan kenapa kalau perubahan itu garisnya jigjag ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada konsep perubahan, bahwa perubahan itu ada yang cepat dan ada yang lambat. Sehingga untuk konsep perubahan ini disebut sebagai konsep jigjag. Dimana kalau misalnya ke bawah itu jigjag ke bawah itu adalah perubahan secara lambat. Perubahan secara cepat, sedangkan kalau ke atas itu merupakan perubahan yang secara lambat, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan kembali. Nah, dalam konsep keberlanjutan, ada beberapa ahli yang mengatakan atau menjelaskan tentang konsep keberlanjutan. Yang pertama ada tokoh Ruslan Abdul Ghani. Nah, Ruslan Abdul Ghani ini menyatakan bahwa ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi. 3 dimensi ini berkaitan dengan penglihatan masa silam, masa sekarang, dan juga masa depan. Sedangkan menurut Toynbee, bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Nah, selain membahas manusia, konsep waktu juga penting dalam sejarah. Misalnya, menurut Kunto Wijoyo mengatakan bahwa konsep waktu ini meliputi perkembangan, keberlanjutan, pengulangan, dan juga perubahan. Nah, di sini selanjutnya ada konsep waktu yang dijelaskan oleh Kunto Wijoyo. Nah, di sini bisa kalian baca ya, ada konsep apa saja. Ada konsep perkembangan, konsep keberlanjutan, pengulangan, dan perubahan. Di sini bisa kalian baca contoh dari keempat konsep waktu tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ada karakteristik dari peristiwa sejarah. Nah, bagian terpenting dari sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Hanya saja tidak semua peristiwa masa lalu dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria peristiwa di masa lalu dapat disebut sebagai peristiwa sejarah. Di sini ada yang pertama, peristiwanya harus unik nih. Peristiwanya unik dan berbeda dengan peristiwa yang lain. Kemudian memiliki arti penting. Arti penting ini bisa untuk masyarakat Indonesia ataupun untuk negara. Kemudian abadi. Jadi peristiwa sejarah itu tidak dapat terulang dan peristiwanya abadi ataupun tetap. Nah, sampai sini kira-kira kalian sudah paham belum? Oke, untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Kalau ada yang dibingungkan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.